Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 sampai 3 mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS tema 3 subtema 1, interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu. Berjabat tangan. Berjabat tangan dilakukan oleh dua orang, yaitu individu dengan individu lainnya. Contoh berikutnya adalah bertegur sapa. Ketika bertemu dengan teman, maka kita harus bertegur sapa. Itu merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Berbicara dengan teman juga merupakan contoh interaksi sosial individu dengan individu. Selanjutnya adalah contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Guru yang sedang mengajar muridnya. Guru merupakan individu dan murid di dalam kelas merupakan kelompok. Jadi kegiatan belajar di kelas ketika guru sedang mengajar muridnya merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Contoh yang lainnya adalah ketika ustadz sedang melakukan ceramah atau pengajian. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Pertandingan sepak bola antara dua tim. Tim pertama merupakan kelompok dan tim kedua juga merupakan kelompok. Jadi, merupakan contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok pada pertandingan sepak bola. Contoh berikutnya adalah pertandingan basket antara dua tim 1 dan tim 2. Interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya gunung, sungai, rawa, dan lain-lain. Contoh interaksi dengan lingkungan alam. Petani menggarap lahan pertaniannya. Contoh yang kedua, nelayan yang mencari ikan di laut. Berikutnya adalah penduduk yang mengambil kayu sebagai hasil hutan. Tentunya secara bertanggung jawab ya. Bisa dengan tebang pilih atau tebang tanam. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial di lingkungan pasar. Tahu dong pasar? Pasti ada penjual dan pembeli. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sedangkan tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Kali ini kita akan belajar IPS tema 3 subtema 2.
Pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan programnya masing-masing. Pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Tujuan pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Penyuluhan kesehatan. Mengikuti koperasi. Kegiatan ekonomi pasar. Pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Mengikuti ekstra sanggar tari. Mempelajari gamelan atau alat musik daerah, mengikuti festival budaya, melestarikan makanan khas daerah, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembangunan sosial ekonomi. Pembangunan sosial ekonomi adalah proses meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa, daerah, atau masyarakat. Ini biasanya melibatkan tujuan seperti kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial ekonomi. Desa wisata. Menjual cindramata, pengrajin perak, dan masih banyak lainnya. Tema 3, subtema 3. Keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan modal pembangunan nasional. Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Contoh keragaman sosial budaya. Bahasa daerah. Di Indonesia ada banyak sekali bahasa daerah. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain. Upacara adat. Contohnya upacara adat Rambu Solo, atau di Yogyakarta ada upacara adat Sekaten. Tujuannya mempererat kerukunan warga. Rumah adat. Ada banyak sekali di Indonesia. Contohnya, ada rumah adat Joglo atau rumah adat Honai dari Papua. Pakaian adat, contohnya pakaian adat kebaya, dan lain-lain. Senjata tradisional, contohnya ada golok dari Jakarta, keris dari Jawa, atau celurit dari Madura. Makanan khas, contohnya di Yogyakarta ada gudeg atau bika ambon dari Medan. Kesenian daerah, contohnya lenong dari Betawi. Ada juga religi. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dan masih banyak lagi contoh keragaman sosial budaya di Indonesia. Manfaat keragaman sosial budaya. Pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Ketiga, untuk menarik wisatawan dalam dan luar negeri. 4. Memupuk sikap toleransi. 5. Menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
7 sebagai modal pembangunan nasional. Cara menghormati keanekaragaman budaya. Yang pertama, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Yang kedua, tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa lain. Ketiga, belajar seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang keempat, bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri. 5. Menyaksikan seni pertunjukan tradisional. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami apa isi materi dari video tersebut. Jika ada yang kurang paham, mohon ditanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.